Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang terkasih, kata takut berarti merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Rasa takut yang dipelihara akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Ketika hendak berperang melawan bangsa Midian, Tuhan memerintahkan Gideon untuk memisahkan tentara yang takut dan gentar. Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Mengapa? Karena ketakutan itu dapat menjalar, dapat mempengaruhi orang lain. Rasa takut juga dapat menjadi penghalang utama dalam merebut kemenangan, merebut janji-janji Tuhan, meraih janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya tentara yang penakut tidak boleh ikut berperang. Saudara yang terkasih, mengapa rasa takut harus dikalahkan? Karena ketakutan adalah salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Karena itu janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan memberi celah sedikit pun kepada iblis, karena ketika kita berkompromi, maka iblis akan memasuki wilayah kehidupan kita dan menguasainya. Kompromi akan membawa kita kepada kekalahan, akan membawa kita kepada kehancuran, karena ketika berada dalam persoalan atau tekanan, maka rasa takut akan membuat seseorang menjadi mudah putus asa, mudah kehilangan semangat, dan pada akhirnya akan menyerah pada keadaan. Inilah yang menjadi musuh iman. Saudara, ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi putus asa, tidak mau melanjutkan perjalanan dan ingin kembali saja ke Mesir. Bagaimana kita dapat menang atas ketakutan? Saudara, ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Dan jawabannya adalah Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, banyak orang Kristen yang mengandalkan kekayaan, mengandalkan kepandaian, mengandalkan kepakaran dirinya. Padahal Alkitab menegaskan bahwa semuanya itu seperti sayap dan dapat terbang, dapat lenyap sewaktu-waktu. Karena itu andalkan Tuhan dan ingat, jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, renungkan saat ini, meneguhkan iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak mau seorang pun kami tidak mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mengikut akan Tuhan. Bapa, tetapi seringkali yang menjadi penghalang adalah ketakutan yang membuat seseorang menjadi mudah untuk putus asa dan bahkan hilang semangat dan menyerah pada keadaan. Hari ini Engkau inginkan kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Semua harus dimulai dari menyingkirkan ketakutan itu dengan hidup mengandalkan Tuhan. Hidup bukan mengandalkan kepandaian, kekayaan, kelebihan yang kami punya, tetapi justru sebaliknya, hanya Tuhan satu-satunya tempat kami menaruh harapan, hanya Tuhan satu-satunya andalan kami.
Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and